Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, sehat semuanya. Kita lanjutkan pertemuan kita mata kuliah fisika awan untuk pembahasan pertumbuhan melalui kondensasi yang dikenal juga dengan proses difusi ya. Oke, jadi pembentukan awan itu bisa berbagai mekanisme ya, yang kita kenal dengan menggunakan ada kondensasi yang akan kita bahas sekarang, misalnya dalam pembentukan awan kabut ya dan hidrometeorologi lainnya. Kemudian yang merupakan hasil daripada pendinginan, baik pendinginan adiabatik maupun pendinginan non adiabatik ya. Untuk pembentukan awan juga pembentukan dari kabut gitu atau mist juga gitu. Di mana pembentukan awan ini dengan adiabatic cooling adanya kenaikan massa udara yang bisa diindikasikan oleh lapse rate baik dari dry lapse rate maupun dari adiabatik basah dengan lajunya 9,8 untuk dry, kemudian untuk 5 derajat per kilometer untuk laju adiabatik basah. Ini adalah mekanisme, ini review juga brainstorming tentang mekanisme pembentukan atau naiknya massa udara. Ini adalah basic meteorologi untuk pembentukan awan sebenarnya ya. Bagaimana udara itu naik ke atas. Dimana ada 4 mekanisme yang kita sudah kenal. Dan ini bukunya Ahren ya tentang meteorologi 2D. Ada kenaikan berdasarkan orografik akibat daripada topografi atau kenaikan akibat gunungan, kemudian juga frontal lift atau akibat adanya front, ini tidak terjadi di wilayah tropis. Kemudian ada konvergensi horizontal, yaitu pertemuan massa udara di lapisan bawah, sehingga salah satu identifikasi yang menarik adalah jika kita bisa mengetahui konvergensi di lapisan bawah atau low level convergence, itu juga bisa mengindikasikan kenaikan massa udara ya. Dulu Bapak waktu di S3 fokus pada horizontal konvergensi ini, jadi low level moisture kalau istilahnya. Jadi di mana konvergensi itu akan meningkatkan atau menyebabkan atau men-trigger terjadinya konvergensi yang menyebabkan akan banyaknya uap air. Jadi dampaknya adalah kita bisa mengetahui atau monitoring daripada low level moisture ya di lapisan bawah. Kemudian convection yaitu naiknya, ini udah kita kenal ya, kenaikan massa udara ke atmosfer berdasarkan hasil pemanasan atau insolasi matahari. Di wilayah tropis 3 mekanisme ini terjadi ya, kecuali frontal lift yang kita hasilkan hujan front. Untuk lebih jelasnya mungkin melihat gambar ini ya, karena sudah sering. Yang ini adalah by convection, akan convection udara naik ke atas. Ini by lifting tadi, bagaimana dipaksa naik, contohnya adalah di hujan-hujan orografis seperti di wilayah Bogor. Kemudian ini ada low level convergence bertemunya, kemudian naik, dan ini adalah front, akibat front, baik front dingin, front panas, stasioner maupun occluded front ya. Oke, ini review dari minggu lalu juga, bagaimana proses presipitasi itu terjadi. Dimulai dengan adanya pembentukan awan tentunya dalam proses presipitasi. Sekarang bagaimana awan itu terbentuk, gitu ya. Jadi ingat bahwa presipitasi adalah hasil akhir gitu ya. Prosesnya di situ didahului oleh pembentukan awan dan pembentukan droplet sebelumnya, baik cloud droplet maupun dari rain droplet juga nanti gitu. Di mana awan terdiri dari beberapa droplet uap air yang kecil-kecil ya, ini dari hasil kondensasi dalam CCN ya, awan-awan kondensasi cloud nucleus ya, kemarin kita bahas ya CCN ya, di mana ada ukurannya macam-macam, ada inti Aitken sampai atom yang giant dan sekaligus ya. Jadi CCN cloud condensation nucleus, di mana menghasilkan, nanti berkondensasi dan menghasilkan uap air yang kecil tadi, menghasilkan awan-awan gitu ya. Nah, ini adalah proses yang minggu lalu sudah kita bahas, kita lanjut. Oke, tadi ini ada cloud precipitation, di mana untuk cloud menjadi precipitation tadi, di mana cloud droplet fall speed-nya, nanti fall speed kita bahas di minggu depan ya. Kemudian to low to become a precipitation, di mana for cloud to produce precipitation, cloud droplet must get bigger. Jadi tetes awan tadi harus menjadi besar sehingga dia bisa memproduce precipitation akibat tadi fall speed ya, dan terminal velocity gravitasi, dia baru jatuh menjadi presipitasi endapan. Way too long to become a precipitation ya. Oke, jadi proses daripada presipitasi.
Kemudian masuk ke dalam pembahasan kita hari ini yaitu pertumbuhan droplet by condensation. Nah, nanti ada collection ya. Jadi ini arahnya nanti ke arah pertumbuhan awan hangat kemudian ke awan dingin ya. Kita fokus ke kondensasi dulu. Setelah kondensasi ada collection nanti. Oke, di mana udara naik kemudian expand, cool, adiabatic, and resaturation. Intinya adalah kenaikan massa udara yang makin jenuh gitu ya. Dimana CCN di situ aktif ya karena akibat dari supersaturation rising tadi dan mencapai maksimumnya gitu ya. Sini ada rate daripada laju daripada uap air dan laju saturated akibat diatomic cooling dan juga akibat CCN dan droplet gitu. Konsentrasi of cloud droplet, konsentrasi of CCN aktif by acting by supersaturation. Jadi dipengaruhi oleh CCN yang aktif menuju pada supersaturatednya. Gitu. Kurang lebih kondensasi begitu. Jadi ini prosesnya dikenal juga nanti sebagai diffusion atau proses difusi ya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, ini masih, nah ini penjelasan juga. Jadi berkaitan dengan 4 hal ini akan outline ini kita bahas, yaitu perkembangan daripada individual daripada droplet sendiri di masing-masing. Jadi masing-masing tetes tadi terhadap kondensasi, terhadap jenuhnya bagaimana masing-masing. Kemudian nanti juga ada yang secara bersamaan seperti apa. Kemudian berkaitan juga evaporate of droplet. Ingat, makin ada selain kondensasi juga ada pengaruh dari evaporate yang menghilangkan daripada kejenuhan atau menuju saturatednya uap air gitu ya. Kemudian growth droplet population, ini tadi adalah salah satunya adalah bagaimana distribusi pertumbuhan daripada droplet tadi yang tadi secara individu, apakah dia bisa secara bersamaan gitu. Kemudian teori-teori yang sebenarnya berkembang gitu ya daripada teori difusi ini gitu ya. Mungkin sekarang harusnya berkembang lagi ya, gitu. Tapi tantangannya mungkin kalau bagi kita adalah yang sekarang ini aja belum bisa kita pantau, belum kita bisa buktikan secara empiris di praktikalnya gitu ya, karena beberapa alat harusnya sudah bisa dengan menggunakan radar cuaca ya, tapi belum ada yang menuju ke sana gitu. Harusnya ini menarik gitu ya mungkin bagi teman-teman di Litbang sebenarnya ya. Kalau buat di praktisi forecasternya mungkin tidak terlalu menarik, tapi agak sulit dengan waktu yang dibutuhkan. Harusnya teman-teman Litbang yang mengkaji ini. Kalau di STMKG juga pada dosen sebenarnya penelitian itu adalah sebagian daripada 3 tugas selain mengajar dan meneliti dan membimbing pengabdian masyarakat ya. Jadi core-nya sebenarnya ini teman-teman di Litbang yang bisa melakukan dengan waktu dan effort yang lebih besar gitu ya. Oke, ini tadi bahwa CCN adalah sebagai pada inti kondensasi yang aktif sehingga menjadi yang tadi hanya nukleus biasa menjadi cloud condensation nucleus, di mana akan berkembang berkondensasi sehingga menuju saturatednya. Seberapa cepat sih sebenarnya perkembangannya daripada tetes-tetes tersebut, di mana lajunya daripada perkembangan difusi tadi adalah intinya adalah molekul-molekul air ya yang terdapat di dalam uap air di dalam permukaannya gitu ya. Jadi maksudnya water. Jadi kemarin kita sudah belajar mixing ratio, belajar specific humidity. Jadi sebenarnya seberapa cepat sih molekul-molekul uap di sini bisa menjadi uap air dan naik ke atas sehingga menjadi lebih jenuh. Intinya begitu untuk menghasilkan droplet-droplet yang lebih besar. Oke, jadi antara before dan after daripada radiusnya seperti apa. Oke, yang perlu dipahami bahwa ini adalah teori-teori yang di-apply dalam model. Bagaimana dengan observasinya? Itu tantangannya seperti itu. Karena buku yang kita pelajari kembali lagi adalah buku di lintang menengah. Jadi beberapa hasil yang ditampilkan adalah tampilan di Amerika dan di Indonesia akan lebih kecil tentunya untuk droplet ukuran yang radiusnya ya. Oke, ini berkaitan dengan ukuran kritis radius dan rasio saturate. Jadi yang bermain adalah dua ini parameter rasionya ya, kita dimana rasionya makin berkembang, bagaimana dengan diameternya gitu ya. Dimana ukuran tersebut harus dilampaui untuk tetes kecil untuk menjadi tetes awan ya, untuk menjadi cloud droplet dari uap air tadi menjadi droplet. Sebelum sudah tetesan mencapai ukuran kritis, tetesan akan kemarin kita belajar ada R kritis ya. Jadi kalau dia sudah menjadi radiusnya menjadi kritis, dia akan turun gitu ya saturate-nya. Jadi tidak selalu, ingat yang minggu lalu, tidak selalu pada saat menjadi jenuh terus akan terus berkembang menjadi besar. Dia ada titik kritisnya untuk radius kritisnya sehingga dia akan berkurang. Kenapa? Karena tadi evaporate gitu ya, akibat pada penguapan. Tetesnya akan tumbuh dengan difusi molekul air dari uap air ke permukaannya, dari permukaan daripada molekul-molekul tadi artinya tensionnya. Laju pertumbuhan difusi dari salah satu tetesan atau banyak tetesan secara bersamaan maupun interaksi dengan kelembapan yang tersedia. Nah ini jadi
makin besarnya radius itu dari pertumbuhan difusi ini adalah tergantung ya bagaimana sifat dari tetes tersebut, apakah dia akan menjadi jenuh, kemudian bagaimana interaksinya secara bersamaan dengan tetes yang lain, dan bagaimana kelembapan atau ambient environment yang ada di sekitarnya. Jadi sangat kompleks ya memang ya. Kayak difusi sendiri di sini akan kita bagi menjadi dua, yaitu vapor diffusion dan heat diffusion ya, berkaitan dengan uap airnya sendiri dan juga bagaimana dengan panas atau conductivity dan thermal baik tekanannya juga ya. Oke, nah ini vapor diffusion. Oke, drop is located in favorable concentration. Artinya jadi tetes itu memang ada tepat berada di medan uap airnya ya, di mana konsentrasi daripada molekul uap airnya punya jarak. Ya, ini nanti jadi beberapa rumus yang ditampilkan di bukunya Roger and Yao ya. Di mana drop mempunyai radius r gitu ya. Isotopic concentration does not depend on direction from. Jadi dia tidak pengaruh terhadap arahnya daripada droplet tersebut ya. Jadi dia tetap pegangan kepada radiusnya tadi ya, jaraknya. Tapi arahnya tidak menjadi pertimbangan. Kemudian konsentrasi daripada molekul-molekul uap air tadi diterapkan dalam persamaan-persamaan difusi yang sudah sangat banyak di dalam buku Roger ya. Yang ini ya diawali dengan persamaan 71, Anda bisa cek ya. Di sini ada D-nya, ada persamaan diffusionnya, ada N molekulnya, kemudian N per T. Kemudian kalau di Wallace and Hope, dia dari 7 persamaan diturunkan begitu banyak persamaan. Anda bisa cek di situ hanya merubah daripada parameternya sehingga menjadi persamaan 718 ya. Di sini yang bermain sebenarnya 2 ya tadi ya. R radiusnya bukan bermain, yang akan kita korelasikan hanya 2 tadi antara radius dengan saturatednya ya. Di buku Wallace and Hope di 621 ya. Cuma dia sama, dia cuma tidak mendetailkan di sini, dia pakai istilahnya G ya. Nanti ini Bapak munculkan nanti setelah ini. Dimana kalau dia detailkan lagi, FK ini adalah termodinamik yang berhubungan dengan konduksi kalor ya. Tadi ya thermalnya, kemudian berhubungan dengan difusi air adalah FD-nya. Nah, konstanta A dan B-nya, R jaraknya, dan kemudian nah ini dia. Kalau Wallace and Hope ya, sebutkan R dr per dt, G per gs ya. Dengan persatuan waktu, dimana sama sebenarnya dia akan tentukan bahwa laju daripada pertumbuhan droplet by condensation berbanding terbalik secara proporsional terhadap radiusnya gitu ya. Kemudian the smaller active droplet grow faster than the larger droplet. Ini menarik. Droplet yang lebih kecil dia akan lebih aktif dan akan bergerak lebih cepat dibandingkan yang besar ya. Biasa ya, orang yang besar massa gemuk pasti gerakannya akan lebih lambat dibandingkan orang yang kecil atau ringan. Itu sudah teori dasar gitu ya. Jadi Anda yang gemuk, saya yang gemuk, dia mungkin lebih lambat dibandingkan Anda yang kurus ya, lebih gesit gitu ya. Karena masanya atau lebih berat ya bobotnya gitu. Jadi ini juga berlaku untuk ini ya, droplet ya. Makin berat, tapi dia nanti konsentrasinya tentunya akan lebih besar. Ini contoh gambar dari skematik pertumbuhan awan. Kita konsentrasi yang warna biru sebagai kondensasi ya. Kalau yang ini adalah nanti by collection sebenarnya ya. Kita bahas minggu depan saja. Yang red curve kita ambil yang biru. Lihat di sini bahwa skemanya tadi menjelaskan bahwa tadi makin besar, the smaller ya. Makin besar di sini droplet radiusnya, tapi waktunya juga akan lebih tadi berbanding lajunya berbanding dengan berbanding terbalik ya dengan radiusnya, pertumbuhannya atau waktunya juga makin akan lebih lama gitu ya. Yang heat diffusion karena tadi sini ada berkaitan dengan konduksi kalor ya, berarti di situ juga berkaitan dengan heat diffusion, jadi ada difusi. Diffuse itu blended, menyatu gitu, tapi secara perlahan gitu ya, tidak secara otomatis. Dimana berkaitan dengan temperatur biasanya tidak sama dengan lingkungannya ya tadi ya, sehingga perlu ada semacam diffusinya gitu ya. Kondensasi kemudian berkaitan dengan latent heat release, kemudian terhadap tetes temperaturnya yang meningkat terhadap nilai atau nilai-nilai di suhu lingkungannya gitu ya. Oke, jadi ada perbedaan temperatur baik di antara beberapa droplet tersebut. Kemudian juga terhadap heat transfernya di antara droplet dengan udara atau sekelilingnya ya, keadaan sekelilingnya. Jadi pertimbangan ini menjadi pertimbangan dalam pertumbuhan daripada difusi itu sendiri. Gitu. Oke, dari ini didapatkan antara hubungan koefisien dari difusi atau heat diffusion tadi dengan konduksi thermalnya yang bervariasi terhadap suhu ya. Jika kita lihat di sini ya, di situ ada
suhunya, kemudian ada massa jenisnya, densitas, kemudian ada D tadi ya untuk persamaan diffusion seperti apa. Oke, ini masih secara modeling sebenarnya ya. Ini oke, radius droplet meningkat terhadap waktu ya, tadi waktunya terlihat. Dimana sini ada, ini istilahnya apa, C ya, kalau ini C ya, lambangnya itu C kalau tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi kalau salah. Ini lambang C ya, yang melambangkan parameter pertumbuhan kondensasi normal ya, dimana C tadi berkaitan dengan konduktivitas dan ini berdasarkan daripada parameter daripada adiabatiknya ya. Ini tadi ada di sini. Oke, difusi uap airnya ya, VFD difusi uap air. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini untuk menghitung dari, tujuannya menghitung daripada laju pertumbuhan droplet by condensation-nya yang muncul di sini. Oke, ini hubungannya di fungsi temperatur dan tekanan ya, tadi C tadi ya. Ini Bapak ambil dari buku Roger. Kalau bukunya Wallace and Hope dia hanya menjelaskan sampai sini saja ya, sampai rumus ini dia sudah bisa dihitung. Bahkan dia tidak menerjemahkan terhadap koreksi daripada pertumbuhan ini yang ada nanti beberapa 4 atau 5 koreksinya. Jadi Wallace and Hope langsung mengambil ke terakhir persamaan ini untuk menyebabkan pertumbuhan kondensasi. Dia tidak memperhitungkan yang lain gitu ya. Ini juga tidak perlu dibahas di buku Hope. Dia langsung menunjukkan nanti hasil di energi kinetik, efek kinetiknya gitu ya. Oke, ini laju droplet by condensation ya. Jadi raindrop itu, nah ini menarik sebenarnya ya hasilnya ya. Ingat ini masih model, raindrop terbentuk dalam waktu 30 menit. Nah, ini yang Bapak sebenarnya tantangan buat di wilayah tropis. Kira-kira bagaimana dengan di wilayah kita? Di wilayah Anda masing-masing yang kemarin Bapak bikin dengan, kemarin kan Anda mengamati ya, yang tugas sampai minggu 13 awan seperti apa. Nah, kita tidak bisa mengamati raindrop dulu, ini hanya bisa dilakukan oleh radar gitu ya. Harusnya bisa diobservasi apakah 30 menit. Nah, ini berkaitan dengan evolusi konvektif dari masa ini inisiasi sampai pertumbuhan sampai disipasi. Sebenarnya Bapak ingin seperti ini. Nah, ini kalau Anda yang suka bisa nih, menarik. Tapi kesulitannya adalah kita menentukan tadi molekulnya seperti apa ya. Radiusnya kita tidak tahu, tapi bisa pakai rumus empiris sebenarnya. Kita pun sudah punya diameter radarnya kan, dengan diameter raindropnya dengan radar gitu ya. Terus nanti bagaimana? Jadi ini menarik, raindrop ya, tetes hujan berbentuk dalam waktu 30 menit. Nah, apakah kita 30 menit apa setengah jam? Tinggal kita jatuhnya kapan itu kan masalah waktu, nanti berkaitan dengan terminal flow speed-nya gitu ya. Kondensasi sekitar lama juga ya, kondensasinya 11 jam gitu. Di Indonesia lebih cepat mungkin ya. Kalau kita lihat, kita berpanas dari jam 10 pagi, jam 1 makin panas ya, mungkin sekitar itu ya, antara 6 sampai 10-12 jam ya matangnya. Hujan-hujan kita sekitar jam 2 jam 3 ya, sekitar ya bisa, kalau kita jam 10 sekitar 7-8 jam. Nah, itu menarik tuh. Kondensasi kita berapa untuk sampai awan yang tadi, ingat kalau Anda lebih detail bukunya Roger atau bukunya Wallace and Hope, dia akan di 100 meter, ketinggian 100 meter dia sudah mulai tuh kondensasinya ya. Nah, di kita berapa? Berkaitan dengan apa, CCL nanti gitu ya. Nah, kita kan menentukannya belum tahu. Tinggi dasar awannya baru kita lihat di 400, 500, 600 meter. Sedangkan dia kondensasinya sudah mulai di 100 ya, mixing condensation level. Nah, kita berapa di mixingnya? Jadi applied science-nya di situ sebenarnya ya. Ini pentingnya di sini. Something else might be happening. Nah, ini beberapa hal lainnya. Inisial. Nah, ini radiusnya. Jadi dimulai radius diameter berapa? Nah, di Indonesia berapa sih sebenarnya radius yang mulai nantinya? Ini mesti didetek nih. Pada saat dia memasuki ketinggian radiusnya sekian, terus dipantau. Ini menarik sebenarnya untuk menghapus kalkulasi konvektif. Oke, ini hasilnya aja, result ya. Kalau dilihat tadi time-nya nih, kemudian ini radiusnya, ini superset rate-nya. Nah, ini masa kritisnya di sini, masa kritis, radius kritisnya kalau dilihat di sini. Superstressnya naik, tapi hanya sampai 0,4, bahkan 0, kalau dari minggu lalu kita bahas hanya 0,1 sampai 0,2 rasionya ya. Langsung turun ya. Dia tidak akan naik lagi diameternya, radiusnya. Nah, ini yang penting juga ya. Jadi ada kritis radiusnya. Oke, ini hanya menunjukkan hubungan antara parameter tadi C ya, C1 tadi ya, hubungan C1 yaitu parameter pertumbuhan dengan tekanan dan dengan suhu ya. Lihat dia suhunya makin naik ya. Nanti berkaitan dengan theta juga. Di sini makin besar ya parameter pertumbuhan, bukan pertumbuhan ya, parameter itu, tapi bisa berbanding lurus dengan radiusnya sampai mencapai radius kritisnya.
evaporation of droplet. Oke, yang ketiga kita bahas evaporation of droplet. Kalau tadi kondensasi, evaporation ini berkaitan dengan tadi rasio saturation yang sudah sampai jenuh ya, jenuh sampai radius kritis dia harus turun. Ya, ketika droplet jatuh from a cloud and enter undistorted inlet, the droplet will begin to evaporate. Nah, ini kalau kita review kembali ke belakang berkaitan dengan yang istilahnya irreversible process ya, di mana droplet tadi sudah jatuh dari awal sehingga menjadi presipitasi, sehingga unsaturated environment S1 lebih pada 1, dia S-nya lebih kepada 1 ya. Rasionya, rasio saturationnya lebih kepada 1, sudah jenuh gitu ya. The droplet akan mulai menguap, jatuh tadi ya. The evaporation process droplet is also governed by the same equation of condensation. Masih berlaku daripada persamaan kondensasi. The small droplet will evaporate very quickly, while the larger droplet will slowly. Nah, jadi emang karena kandungan airnya berbeda, yang lebih kecil tentunya dia akan lebih cepat gitu ya menguapnya. Ya sama lah kalau kita apa ya? Ya kalau jumlah molekulnya sedikit, dia airnya sedikit, kalau kena suhu yang lebih panas dia akan menguap gitu ya, lebih cepat dibandingkan yang kandungan uap airnya lebih besar gitu. Ini adalah evaporation of droplet. Jadi dalam evaporasi ini berkaitan ada yang namanya drop fall ya. Jadi nanti ada distant fallen ya. Berapa lama dia akan jatuh dan berapa jaraknya gitu ya untuk jatuh. Nah, ini menarik nih, nanti dalam pertumbuhan awan hangat pada saat jatuh ini bisa dia ketemu dengan droplet di bawahnya, bisa bergabung lagi dan seterusnya, sehingga diameter yang jatuh ke bawah itu besar sebenarnya begitu. Kan kalau vertical profile kan di atmosfer banyak ya, dia bisa berapa uapnya banyak ya, pada saat jatuh dia bisa bergabung lebih cepat jadi hujan. Nah, ini nanti menentukan apakah hujannya itu tipenya drizzle atau shower sebenarnya di situ ya bentuknya. Jadi menarik sebenarnya mau pelajari ini. Rapid increase of distance with the increase of radius ya, cloud drop. Nah ini dia cloud drop ya, droplet daripada awan, tetes awan lebih kecil daripada 0,1. Yang kita bilang drizzle atau gerimis itu diameternya dekat 0,1. Raindrop lebih besar daripada 0,1 mm. Nah, shower berarti di atas itu kan, besar. Salju dan seterusnya, wah itu di situ lebih besar hidrometri. Nah, radar kita itu menarik, radar kita hidrometrinya untuk menembak di lapisan tinggi ya, di lapisan lintang tinggi ya, di Amerika, di Eropa, Jerman dan Cina juga kita ada. Tapi bagaimana dengan di wilayah tropis, itu tantangannya ya. Berarti harus ada adjust atau di adjustment dengan rain drop atau drizzle drop atau droplet yang ada di wilayah tropis. Lihat sangat kecil ya. Ini menggambarkan yang awal sebelumnya ya, droplet itu lebih kecil 0,1, kemudian dia bisa drizzle lebih mendekati 0,1 mm, lebih besar menjadi raindrop. Oke, masih pertumbuhan populasi atau distribusi daripada droplet. Secara alami dalam awan tetesan berinteraksi dengan lingkungan dan nilai berbentuknya ukuran dan konsentrasi. Oke. Droplet tumbuh dengan kondensasi jika environment-nya memiliki kelebihan uap di atas naik timbangan, di atas equilibrium levelnya gitu ya. Seperti yang akan dihasilkan dengan kenaikan CO2 adiabatik. Proses spesies awan adalah untuk memahami proses yang membentuk populasi tetesan. Oke, jadi yang kita pelajari di cloud physics sebenarnya adalah untuk memahami the shape ya, proses daripada pembentukan daripada population atau distribusi daripada tetesan. Nah, jadi proses spesies awan itu seperti itu. Tapi kenyataannya bahwa droplet that form a small condensation nuclei is in grow initially and is faster than drop. Nah, ini sudah kita bahas bahwa kondensasi yang lebih kecil itu biasanya mempunyai lebih cepat ya dibandingkan yang lebih besar nukleusnya. One small nuclear drop reaches a comparable radius, the growth rate is about the same. Droplet transmission is not okay. Ukurannya distribusinya menjadi lebih sebat atau lebih terbatas ya, lebih kecil gitu. Ini sama gambar tadi. Ini karena mendekati radius kritisnya tadi. Oke, if no one has access to proportional volume develop. Oke, ini adalah beberapa beberapa teorema ya, atau berdasarkan model tadi bahwa jika lingkungannya lebih besar atau lebih luas, memperbesar daripada uap airnya, daripada equilibrium value-nya atau nilainya, maka terjadilah perkembangan dengan kondensasi gitu. Jika the environment dry, environment is mixed with cloudy air, maka evaporated ya. Artinya berkaitan dengan suhu
suhu yang ada di lingkungan ya, suhu parsial kalau kita bilang seperti itu. Makanya dalam plotting daripada upper air data itu yang kita plot adalah suhunya gitu ya, suhunya dulu baru nanti ketemu bisa menentukan apakah dia memotong atau tidak, apakah lebih rendah dan tidak. Nah, berkaitan dengan itu. Jadi evaporate pada saat dia lebih kering rupanya bercampur dengan udara di dalam awan. Nah, kemudian kalau kondensasi dia di mana uap airnya lebih banyak dan lebih berangkat ke mengangkat ke atas gitu ya, terangkat ke atas. Ini sedimentation, gravitational setting, coagulation, coalition, ini kita bahas minggu depan. Important from the growth of larger rock. Jadi bagaimana tetes-tetes air yang kecil tadi bisa menjadi lebih besar. Nah, itu nanti kita bahas di pembentukan butiran awan hangat dan juga butiran dingin. Ya, istilah-istilah coagulation dan coalition. Oke, dalam perkembangan awal awan, dalam initiation proses ya, dalam early development-nya, tetesannya terlalu kecil untuk sedimentasi atau coagulasi menjadi penting. Kondensasi adalah proses pertumbuhan yang dominan. Tetap dalam awal atau initiation proses kondensasi dibutuhkan di wilayah ini. Jadi tidak langsung tiba-tiba harus gitu. Mungkin kalau nanti di wilayah lintang yang suhunya dingin dia akan lebih cepat ya membentuk, tapi dia juga kenaikannya akan lebih berat tentunya gitu ya. Kemudian saturation ratio-nya atau S tadi sebenarnya sebagai kontrol ya, proses kontrolnya, sehingga penting untuk memeriksa dulu banyaknya uap air dari awan yang sedang berkembang. Nah, jadi saturation ratio tadi dibutuhkan sebagai kontrol untuk menentukan kandungan uap air yang ada di awan yang sedang berkembang, sedang berdevelop, apakah dia nanti menjadi besar atau menjadi hilang atau evaporate. Jadi memang intinya adalah kita bukan memantau hujan sebenarnya, kita bilang memantau kandungan uap air di atmosfer atau precipitable water vapor. Kalau kita sudah mampu mengetahui, memprediksi kalau kita bergeser berapa jumlah kandungan uap air yang ada di atmosfer, tentunya kita akan lebih mudah untuk menentukan berapa yang akan intensitas yang akan turun gitu ya, jumlah baik jumlah maupun intensitasnya, sehingga kapan. Nah, itu ya. Dengan asumsi uap air yang disediakan oleh udara jenuh yang didinginkan dalam proses kenaikan udara dan hilang oleh kondisi pada tekanan yang tumbuh. Ini hanya tingkat perubahan rasio saturation ya, dari S yang C ini kondensasi ya. Jadi ada beberapa rumus di sini, ada peningkatan kejenuhan dengan dalam kenaikan adiabatik, kemudian penurunan kejenuhan dalam kondensasi uap pada tetesan. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut di sini dx per dt ya, ini berkaitan, ini dz per dt kita sudah belajar terhadap ketinggian ya, dx-nya di situ nanti berkaitan dengan rasio saturation-nya ya, yang S ini ds per dt terhadap waktu, penaikan kejenuhan adiabatik ya. Kemudian bisa juga di sini terlihat ada C-nya, masih ada lagi R-nya. Oke, ini menentukan daripada kejenuhan dari kondensasi pada tetesan. Nah, jadi ini menggambarkan yang Q2 menandakan daripada saturated dari kondensasi, dan ini dari proses adiabatiknya ya, dz per dt ya. Kemarin kita bahas ini ds per dt berkaitan dengan kondensasinya. Di C ini kondensasi. Nah, dan cooling, jadi ada condensation akibat kondensasi kenaikan udara, dan ada juga akibat cooling yang normal baik adiabatik ya, ini adiabatik coolingnya dz per dt ya. Kita bahas kemarin yang 9, yang 5 derajat per 1 km gitu ya. Oke, hubungan Q1 dengan 2 nih, hubungan suhu dengan tekanan yang berkaitan dengan tadi laju daripada peningkatan kejenuhan dari pendinginan dan dari kondensasi ya. Q1 akibat pendinginan adiabatik, sedangkan Q2 berdasarkan daripada kondensasi ya. Lihat Q2-nya, ini Q1-nya garis putus-putus dan seterusnya. Oke, ini masih model pertumbuhan posisi droplet. Jadi ini dari model disebutkan is possible to start with the assumed condensation nuclei distribution and after velocity to calculate evolution of droplet spectrum. Jadi dalam model ini mencoba melihat evolusi dari spektrum droplet. Ini tantangan menarik nih kalau kita mau elaborasi lebih lanjut ya di sini. Di mana tergantung dari distribusi nukleonya juga after velocity. Di sini dia dalam model ini menentukan bahwa kecepatan updraft 15 cm per detik sudah bisa menjadikan updraft ya 15 cm per detik. Kemarin kita sudah lihat vertical velocity. Jadi vertical velocity makin kuat, makin cepat udara naik dan makin cepat berkondensasi, karena kita tahu bahwa lap rate-nya adalah 5 derajat per kilometer, jadi lebih cepat ke atas lebih baik. Kemudian juga konsentrasinya dalam artinya sedang ya, sudah sangat sedang ya, harus lebih banyak gitu ya konsentrasi daripada CCN-nya gitu ya. Di sini kalau dilihat nanti ini adalah Mordi tahun 99 ya, jadi sudah sangat lama nih sebenarnya ini ya, bisa diupdate lagi ya.
di mana garis padat ini menunjukkan dari ukuran tetes ya, radiusnya. Ini natrium klorida yang dipakai ya, NaCl ya, garam. Garis putus menunjukkan variasi pada ketinggian persen kejenuhan ya, jadi bukan jenuhnya, saturatednya, super saturationnya, rasionya. Kalau ke sini dia rasionya. Ini contoh dari perkembangan tadi awan ya, pembentukan awan, udara naik kecepatan konstan 0,5 detik dan 2 meter per detik. Ini super saturation dengan tinggi awan ya. High float about meter. Jadi Anda lihat di sini kejenuhan ini menarik, sama yang seperti Bapak kasih tugas ke Anda ya. Saturationnya cuma kalau kemarin kan hitungannya masih pakai RH ya, kelembapan relatif ya. Kalau pakai super saturation bisa dihitung juga nih 0, berapa pada saat ada naik ya, ketinggiannya terus akan seperti ini ya. Jadi hanya sampai 20 km ya. Begitu ke atas dia turun ya saturatednya, karena uap airnya juga sudah berkurang ya, sampai 100 meter. Jadi lapisan bawah tadi berkaitan dengan low level convergence, berkaitan dengan low level moisture. Ini konsentrasinya makin ke atas, Anda lihat sampai 200 meter dia putus-putus, di sini makin tinggi ya. Tapi sebenarnya pada saat sudah di atas 20 meter ke atas ini konstan konsentrasinya ya. Nah, sini kan. Nah, radiusnya makin besar, makin kuat, makin tinggi, makin besar, radiusnya makin besar ya. Ini standar deviasi, ini liquid water content. Yang penting ini, endingnya adalah ini ya sebenarnya ya. Liquid water content yang bawa nanti PWV, precipitable water vapor atau liquid water content, di mana dia akan naik ya, akan makin besar, makin ke atas sampai ketinggian tertentu tentunya. Kita tahu kalau sudah hydrophoros sudah habis ya. Ini kaitannya dengan vertical velocity. Nah, kalau dia vertical velocity makin kuat ya kan konstan ya, 2 meter per detik. Kalau 2 meter per detik, kalau tadi dihitung 15 cm per detik, berarti 0,15 ya cm ya. Kalau diameter ya hampir 2 ya, ini hampir sama dengan tadi. Jadi begini gambarnya, kalau dia makin kuat 5 meter per detik makin kuat tinggi dan seterusnya. Ini sama, ini skema evolusi spektrum droplet dengan kondensasi ya. Nah, ini ada berdasarkan model juga laju dropletnya, berkaitan kalau ini R-nya N besar ya, bentuk spektrumnya. Sorry, ada kucing. Oke, kita lihat, sorry ada kucing itu lewat. Kaget. Oke, kita lanjut ke nah, ini adalah pertumbuhan populasi droplet. Oke, jadi nggak fokus nih ya. Ini ada kucing anak saya nih, tahu gigit kaki, jadi agak loose fokus. Oke, kita balik lagi sedikit lagi, tinggal beberapa slide ya. Ini sebenarnya mereview tadi pertumbuhan dari grow rate dan size distribution ya. Ini semacam, ini dari bukunya Wallace and Hope ya sebenarnya. Jadi Bapak cropping dari situ. Jadi menjelaskan yang tadi ada rumus persamaan 621, Anda bisa cek di situ. Ini sudah di bahwa smaller droplet go faster than larger droplet. Size of droplet include become increasing uniform monodisperse distribution. Ini tadi sudah Bapak tampilkan juga ya. Jadi berkaitan, ini gambar yang lebih berwarna lah dia modif ya. Jadi super saturation-nya terlihat di sini untuk jenis daripada ukuran daripada droplet radiusnya. Kemudian ini adalah aktif nukleusnya, kemudian monodistribution ya. Jadi kalau di Wallace and Hope dia menggunakan dr per dt saja untuk laju dropletnya dengan waktu ya, dimana dia hanya membandingkan bahwa smaller droplet akan lebih cepat menjadi droplet yang besar gitu. Nah, akan lebih besar dibandingkan menjadi droplet yang lebih besar gitu. Dengan ukuran dropletnya biasanya dia akan meningkat gitu ya, secara hampir sama gitu, homogen ya, yang disebut dengan distribution monodisperse gitu. Ini tadi adalah kalau tadi by model dia berdasarkan observasi pertumbuhan populasi droplet distribution. Dia tentukan bahwa short distance from the close bed are narrow 5-10 mikrometer ya, consistent with growth by condensation. Nah, jadi ya, di dalam jarak yang sangat dekat dengan dasar awan ya, yang sangat dominan adalah seperti yang di stage sebelumnya, yang sangat dominan dan konsisten adalah pertumbuhan menggunakan dengan kondensasi ya, dimana ukurannya 5-10 mikrometer.
untuk awannya lebih tinggi, jadi berkembang sama tinggi, spektrum daripada dropletnya mungkin akan lebih besar, meluas, predicted by drop by condensation gitu ya. Nah, jadi powder akan lebih meluas, akan lebih besar lagi gitu ya, by drop by condensation. Jadi tetap akan berkembang gitu ya. Jadi tapi dimulainya dari adalah 5 sampai 10 mikrometer. Ini tambahan saja, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari teori perkembangan. Jadi ya penelitian atau ilmu itu harus berkembang akibat mungkin kalau dia dalam ilmu meteorologi akibat dinamika meteorologi yang mungkin berubah, atau mungkin dengan perubahan climate change dan segala macam, atau perkembangan topografi, local diurnal variation, sehingga beberapa koreksi terjadi terhadap pertumbuhan diffusion. Nah, tapi ini kan juga masih berdasarkan daripada wilayah mereka. Untuk di wilayah tropis mungkin ada koreksi lagi terhadap teori ini ya. Dia ada 4 hal yang disoroti, yaitu tentang kinetic effect-nya, ventilation effect, non-stationary growth, tentang updraft-nya tadi yang dia sebutkan konstan 15 cm per detik atau 2 meter per detik tadi. Kemudian statistical effect ya, gitu. Kita bahas sedikit saja, sedikit. Oke, ini rate of image momentum transfer between drop and surrounding depend of Knudsen number. Ini ada Knudsen number ya, dia sebutkan ini per R ya, ada radius dropnya. Ini adalah for normal condition of sea level. Jadi ini emang penelitian boleh aja gitu ya, Knudsen number gitu ya. Ini kalau Anda nanti menemukan sesuatu pada S3 bisa lagi menyebutkan menjadi nama Anda tuh ya, misalkan Joko number dan seterusnya ya. Jadi dia melihat laju daripada panas atau laju red heat daripada massa dan momentum ya. Jadi ada kinetic effect di situ pada saat transfer antara tetes-tetes tadi, air atau cloud droplet dengan environment atau dengan lingkungan sekitarnya, di mana dia tentukan dengan number yang berkaitan dengan daripada radius pada tetes hujannya, kemudian juga mean free path tuh sebenarnya jalur dia ya, pada saat dia jadi menambahkan L-nya di situ atau I-nya di situ ya, mean free path in air ya, di udara. Nah, ini kan boleh saja ya dengan menggunakan teori-teori itu ya gitu. Dimana dia sebutkan untuk menambah condensation di wilayah laut sekitar 0,0 mikron ya. Jadi memang sebenarnya teori-teori itu sederhana ya, tapi pendekatan memang namanya rumus empirik seperti itu. Kalau Anda lihat ya, E sama dengan MC kuadrat itu kan cuma konstanta E, M yang sudah ada konstantanya dengan C kuadrat kapasitasnya. Tapi kan itu sampai sekarang belum bisa dipatahkan juga ya. Oleh teori relativitas adalah relativitas Einstein bisa dikatakan. Tapi sebenarnya kayak F sama dengan M kali A itu kan juga dulu fisika klasik gitu ya. Fisika modernnya berubah. Jadi kalau ini juga hanya menggantikan dengan membandingkan dengan free path-nya di udara atau di atmosfer dengan menambahkan 0,06 mikrometer. Kenapa tidak 0,01? Nah, itu kan menarik. Jadi ilmu ya seperti itu ya. As long as dia teliti dengan jurnal boleh gitu ya. Nah, nanti kalau Anda meneliti juga seperti itu. Jadi jangan takut kalau ada hasilnya berbeda dengan yang Anda teliti ya, justru yang Anda temukan mungkin sesuatu yang baru gitu ya. Selama teorinya yang Anda gunakan benar. Oke, dia mementingkan 3 kriteria ya. Yang satu, jika perbandingan tadi L dengan R-nya lebih kecil pada 1, medan ini masih base dari tadi ya, medan daripada uap air dan temperaturnya terus gitu ya, tetap continue, di mana dia sebutkan ada approximation continue Maxwell ya, pertukarannya ada di situ antara vapor dengan temperaturnya dan seterusnya ya, 0,6 mikrometer level between angular vapor, sehingga dia ini kalau yang jadi tentukan 3 pokok. Yang satu yang lebih kecil, kemudian yang ini jika perbandingannya lebih besar, Knudsen number-nya tadi ya, Knudsen number ya, C1 ya. Jadi yang kedua dia lebih kecil ya, akan terus gitu. Yang satu lagi akan lebih besar, vapor temperatur not considered continue ya. Bagaimana dengan ekuivalen ya, kalau ekuivalen gitu ya, ada dua ini ya, ada tiga kondisi ya, lebih kecil kemudian lebih besar ya. Ini tadi agak lebih satu slide ya, ini sebenarnya yang lebih besar ya, ini yang lebih kecil, dia mengikuti dengan pertukaran Maxwell Continuum Approximation. Kemudian kalau yang sama, for small cloud droplet having radius between 0,1 sampai 1 mikron, free molecular Maxwell Continuum is small. Jadi dia hanya menambahkan daripada membenahi daripada efek kinetik itu perlu diperhitungkan ya.
itu diperhitungkan. Kalau Anda pahami dari bukunya Rogers, sebenarnya dia salute efeknya juga ada beberapa yang tidak digunakan, diabaikan. Biasanya diabaikan karena terlalu kecil gitu. Anda bisa baca di persamaan 713 tadi ya gitu. Oke, kinetic effect ini tend to reduce drop radius for all time ya. Jadi ada kecenderungannya berkurang radius tadi. As drop goes, solution tend toward continuous solution ya. Laju daripada pertumbuhan, nah ini beberapa hampir sama, grow the smaller drop as solo modern. Jadi ini beberapa teori dari yang muncul dengan melihat daripada efek kinetiknya ya. Dengan membandingkan 3 kriteria dia menyebutkan bahwa tadi membandingkan pertumbuhan kondensasinya dan tanpa kinetik nih, gambar Yuna melihat compression condensation grow with and without kinetic correction. To example so ini jadi ya. Dia yang menggunakan koreksi dan tidak, ini without yang titik-titik, yang with dengan yang solid line. Intinya itu bahwa dia ingin bilang bahwa lebih kecil gitu radiusnya yang diprediksi, karena efek kinetik pasti menyebabkan diameternya akan berkurang. Jadi yang tadi awalnya dia tidak memperhitungkan efek kinetik, hasilnya akan lebih besar ya, ternyata radiusnya akan lebih kecil lagi. Jadi dia reduce, misalnya become the same, continuous solution ya tadi, kemudian become the same, rate growth-nya akan sama, growth a smaller drop and slow more than last drop. Ya ini udah hampir sama kalau dia bahwa pergerakan tetesnya lebih kecil, dia bilang lebih lambat gitu dibandingkan yang lebih besar. Kalau tadi grow faster ya, kalau yang tadi yang kecil malah lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan yang lebih besar. Nah ini kan agak bertolak belakang ya teorinya gitu. Growth recorded drop spectrum ya, akan mempercepat pada spektrum. Jadi teorinya seperti itu. Oke, sehingga dia menghasilkan ini yang terbaru Bapak ambil dari Wallace and Hope ya. Kalau ini yang hasil dari dia, droplet diameter mikronnya, observation compute ya. Oke, ini jadi yang hasil komputasi dan hasil daripada model dan hasil observasi. Jadi kalau dilihat konsentrasinya makin besar pada saat droplet radiusnya di sini ya. Jadi kalau dia makin besar juga tidak terlihat gitu ya. Kemudian kita lanjut ke ventilation effect. Efek ventilation ya. Oke, rate of heat mass transfer meningkat, for last drop diabaikan pertumbuhan dengan coalition proses, nanti kita bahas proses. Evaporation raindrop, ada precipitation ya. Yang sangat signifikan terhadap evakuasi, raindrop dan precipitation partikel ya. Jadi dia melihat bahwa laju daripada panas dan transfer tadi akibat kinetik tadi meningkat, sehingga akan makin besar juga ya penguatan upstream velocity-nya juga nanti. Kemudian ini for last drop, jadi compared to grow by coalition ya. Very significant for evaporation or raindrop and other precipitation particle. Oke, ini berkaitan dengan bentuknya sebenarnya medan dari setelah kinetik tadi tentunya berpengaruh terhadap suhu dan konduksinya, sehingga mempengaruhi juga dari peningkatan untuk menjadi droplet yang lebih besar ya gitu ya. Dianggap dengan medan uap airnya itu asymmetric spherical ya, artinya isotropik dengan proses isotropik tadi. Oke, ini ada lagi non stationary crop, bahwa dia sebutkan intinya bahwa perkembangannya itu tidak stasioner gitu. Tapi dia atau tidak teorinya tadi seperti itu ya. Harus lebih besar, yang lebih kecil akan lebih bergerak lebih cepat, kemudian akan secara algoritmik gitu ya, atau secara korelasi logaritmik dia akan tetap bertumbuh seperti itu. Tapi ada beberapa faktor lain ya, bahwa permukaan daripada tetes valve juga selalu berkembang dan selalu berkontraksi dengan tetes yang lain gitu ya. Kemudian tetes juga tentunya dia ada medan difusi ya, pada saat dia nanti bertemu dengan tetes yang lain. Makanya nanti jadi teorinya adalah pembentukan dengan coalition dan coalition proses gitu ya. Jadi dia sebutkan are not still steady. Jadi medan uap air dan temperatur tadi, ini kan tadi di sini juga berkaitan. Jadi dia bahas adalah temperatur dan massa ya, momentum tadi ya, yang di awal kinetik tadi. Jadi berkelanjutan, ada efek kinetik dan ventilation efeknya gitu.
Ya, kemudian temperature and blood just very quickly to the presence of drop ya. Jadi berkaitan dengan suhu dan uap medan air tadi, medan uap air tadi, just very quickly to the presence. Jadi dia sangat bisa ya, tadi ini teori difusi kan. Jadi dia berinteraksi dengan tetes hujannya itu dari tetes awannya tadi ya, menjadi raindrop tadi ya. Dimana steady state untuk hanya 10 mikrodetik to reach steady state condition ya. Jadi sangat cepat ini ya untuk dia beradaptasi dengan temperatur dan uap air yang ada di sekitarnya. Dia sangat cepat ya dengan kehadiran pada uap air. Apalagi ini berkaitan juga dengan CCN tadi ya. Jadi tergantung daripada, jadi dia mau bilang bahwa sebenarnya pertumbuhannya akan tergantung daripada akan lebih cepat berkaitan dengan temperatur dan medan uap air yang ada di situ, dan juga tentunya dia expand dan evaporate-nya nanti akan tergantung daripada saturated ratio-nya juga. Ini juga yang paling penting yang mungkin bisa kita pahami yang akan nyata adalah berkaitan dengan vertical velocity ya. Kalau tadi itu kan lebih banyak ke rasio dan kinetiknya yang mungkin dalam parameter-parameternya agak sulit bagi kita sebagai forecaster untuk melihat itu. Tapi teori yang paling mudah adalah biasanya menggunakan vertical velocity. Bahwa ada ketidakstabilan ya daripada vertical velocity. Tadi dengan konstan asumsi 2 meter per detik ya. Bahwa kita tahu dalam angin itu nanti ada juga shear ya. Ada shear vertical wind shear, ada vertical wind shear gitu ya, mempengaruhi terhadap kejenuhan juga terhadap uap air gitu ya. Region. Nah, dia berkaitan dengan wilayah mana saja gitu ya, yang dia naik dan juga akan penurunan gitu daripada updraft. Nah, yang Bapak bilang tadi ada wind shear, vertical wind shear maupun horizontal wind shear. Nanti ada lagi low level wind shear atau di upper wind shear gitu ya. Upper level wind shear ada istilahnya nanti LLWS, low level wind shear, ada ULWS, upper level wind shear, ULWS ya. Okay, this affect a little impact of the pollution ya. Jadi memang ketidakstabilan daripada vertical velocity ini juga menjadi penentu dalam pembentukan pertumbuhan secara difusi tadi, sehingga teori ini juga harus dipertimbangkan. Jadi istilahnya beginilah, teori ini adalah menambahkan pertimbangan-pertimbangan parameter apa aja yang bisa menyebabkan pertumbuhan awan secara difusi. Itulah intinya ya. Tadi ada energi kinetik, ada ventilasi ya. Kemudian adalah ventilate ya. Ventilate itu artinya tadi bagaimana momentum transfer itu dan temperatur mempengaruhi daripada besaran daripada radiusnya. Kemudian ada pergerakan yang tidak stasioner tapi dia bergerak terus gitu ya, berkaitan dengan interaksinya dengan tetes-tetes yang lain gitu, dan juga terhadap yang vertical velocity-nya gitu, updraft-nya. Kalau ini hanya statistical effect, jadi berdasarkan daripada observasi sebenarnya ya. Jadi Anda harus melihat, nah ini yang agak sulit di sini sebenarnya ya. Ini kan dia statistical effect, artinya bagaimana tetes-tetes itu mempunyai karakteristik yang berbeda gitu ya. Different storage-nya karakteristik berbeda. Di tiap wilayah, di tiap waktu beda. Makanya nanti ke depan atau yang sebelumnya sudah pernah ada bahwa di maritim kontinen dan di maritim dan di kontinen dia akan berbeda ya, dropletnya, konsentrasi juga besarannya. Nanti kita tambahkan di pertemuan selanjutnya. Tapi di pertemuan lalu sudah ada tuh gambar yang menunjukkan beda radius di wilayah radius dan konsentrasi di kontinental dan di maritim atau di lautan. Experience different supersaturation. Nah, tiap supersaturation itu berbeda ya, mempunyai proses yang berbeda baik waktu maupun pada proses grow-nya atau rate-nya gitu ya. Kemudian broadening of the drop spectrum. Jadi bagaimana proses daripada perluasan daripada spektrum drop-nya ya, berkaitan dengan radiusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan efek-efek lain ya. Drop spectral still active in area research. Nah, ini dia tunjukkan bahwa drop spectral broadening, jadi perluasan daripada spectral drop tadi, ini yang kita ada rumusnya tadi ya. Yang terakhir dari bukunya Roger N. Young, saya back agak ke sini. Nah, ini dia. Ini masih dalam riset ini ya. Laju pertumbuhan droplet ya. Bagaimana sih lajunya pertumbuhannya ini bentuknya? Nah, ini sampai ke detail. Berkaitan dengan suhu, kemudian ada airnya dari jarinya.
Di sini kalau Anda lihat nanti di situ banyak faktornya yang mempengaruhi ya. Oke, selanjutnya udah habis ya, belum. Ini kayaknya terakhir saya efeknya. Oke, ini oke. Jadi adalah ini beberapa 1 2 3 4 5 ya, 5 hal ya, bukan mengoreksi, artinya menambahkan ya dari teori pertumbuhan difusi tersebut ya. Sehingga lebih dapat, ini kan tujuannya pendekatan untuk mengetahui bagaimana sih pertumbuhan daripada cloud droplet yang nantinya menjadi raindrop gitu, prosesnya seperti apa gitu, proses fisiknya gitu. Nah, akhirnya muncul menjadi liquid water content atau percipited water vapor ya. Jadi ini 5 hal tadi, koreksi tadi menambahkan daripada proses pertumbuhan difusi gitu ya. Ini pertumbuhan dari cloud droplet juga ini akan kita bahas ke depan ya. Berangkat dari sini, kondensasi itu hanya efektif untuk nukleus up to around 0,02 gitu. Nah, ini menarik kan statement ini. Bahwa kondensasi hanya efektif untuk inti nukleus yang sampai mencapai radius 0,0. Dia just too many drop, too little moisture. Dia just too many, jadi terlalu banyak tetes dan uap airnya sangat sedikit ya gitu ya. Nah, sehingga ya ini paham nggak maksudnya gini? Jadi tetesnya itu sangat banyak, dia kecil, sehingga uap airnya juga sedikit. Sehingga untuk presipitasi harus ada mekanisme lain. Nah, itu tadi. Nah, mekanismenya itu yang kita bahas minggu depan ya, insya Allah ya. Tergantung daripada apakah dia di awan hangat atau di awan dingin gitu ya, cold and cold cloud ya, yang di bawah freezing level atau 0,0 derajat gitu. Nah ini nanti di sini baru belajar bahwa karena dia kecil tadi, berarti perlu proses lain, yaitu bertemu, kemudian bertumbukan menjadi satu, menjadi besar gitu ya. Nah itu kurang lebih itu yang kita bahas prosesnya. Karena growth of condensation nanti hanya efektif untuk yang 0,0 tadi ya. Ini dari kesimpulan dari pelajaran tadi setelah dikoreksi nah itu ya. Ini for enrichment silakan coba dikerjakan ya. Bapak tidak minta sebagai tugas ya, tapi silakan coba kerjakan, siapa tahu nih UTS Bapak keluarkan ya. Tidak harus menjadi tugas di Google Form ya. Di bagian bab 7 menarik, ada beberapa tentang penghitungan shifting ratio, pertumbuhan grow ya, dicoba. Siapa tahu nanti pas ujian Bapak keluarkan ya. Oke, itu saja yang mungkin bisa Bapak berikan ya. Semoga bisa menjelaskan yang banyak slide tadi ya. Ini memang ilmu yang menarik ya sebenarnya. Nah, tinggal praktisinya bagaimana, itu tantangan berikutnya. Secara teori mungkin sudah banyak gitu ya. Tinggal bagaimana di wilayah kita, kemudian tantangannya bisa kita lihat dengan menggunakan radar kita yang kita punya. Oke, semoga manfaat. Selamat siang, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.